Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah berada pada hari ke-7 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita yang sudah kita laksanakan dan amalan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, dan yang paling penting adalah sehat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini perkenankan saya untuk mendiskusikan atau membahas singkat terkait dengan kekuatan kata, atau dalam bahasa Inggris the power of words. Salah satu keunggulan yang Allah berikan kepada manusia dalam berkomunikasi adalah kemampuan manusia untuk memproduksi kata. Dengan kumpulan kata, manusia dapat menyampaikan ide, gagasan, harapan, dan yang lainnya. Kalau kita berpatokan kepada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Islam sudah menganjurkan kita untuk senantiasa berkata-kata yang baik atau diam. Kenapa? Karena disampaikan juga dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa setiap kata atau lafaz yang keluar dari mulut kita itu tidak pernah luput dari malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Kita semua adalah OPD, artinya orang atau ODP, orang dalam pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan berapa banyak dalam keseharian kita kata yang kita ucapkan, apakah kata-kata positif atau kata-kata negatif, kata-kata pesimisme atau kata-kata optimisme, kata-kata yang dapat membuat seseorang untuk berbuat lebih baik atau justru merendahkan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata seringkali, apalagi yang diucapkan dalam lisan, itu akan dengan tidak mudah untuk dilupakan. Kata yang keluar dari mulut tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus. Kata yang keluar dari lisan akan senantiasa berada dalam benak pikiran seseorang. Oleh karena itulah dikatakan bahwa lisan atau kata yang keluar dari mulut itu lebih tajam daripada pedang. Kulit yang tergores oleh pedang bisa luka dalam sehari atau 2 hari. Tetapi kata yang menyakitkan, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menyudutkan, kata-kata kebencian atau hate of speech atau hate speech, itu seringkali sulit untuk dihapuskan. Oleh karena itu maka sudah menjadi kewajiban kita selaku umat Islam bahwa selamatnya muslim itu berada di dalam lisannya. Namun dalam kenyataannya seringkali kita tidak bisa mengontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena pada saat itu
dalam diri kita terjadi dua hal, yaitu ada rasio atau rasionalitas dan ada emosi. Rasio berkaitan dengan akal pikiran dan emosi berkaitan dengan perasaan. Pertanyaannya adalah, mana yang paling dominan dalam diri kita masing-masing? Rasionalkah atau emosional? Tentu kita ingin bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita ini bernilai ibadah, bernilai infak, bernilai sedekah. Oleh karena itu kata Rasul dikatakan bahwa kata-kata yang baik adalah sedekah. Jadi tidak hanya berinfak materi, tidak hanya berinfak uang dan lain sebagainya, tapi kata-kata yang baik juga adalah sedekah. Kalau kita perhatikan di media sosial, di Facebook misalnya, banyak sekali status-status atau postingan-postingan yang sebetulnya itu juga adalah kumpulan kata-kata. Tidak jarang yang menyebarkan kebencian, menyebarkan hoax, men-share berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kata dapat membuat seseorang termotivasi, kekuatan kata dapat menjatuhkan seseorang, dan kekuatan kata juga dapat mempengaruhi bahasa manusia, bahasa verbal manusia. Bahasa itu bisa dimanipulasi. Kata-kata itu bisa juga dikamuflase, tergantung dari si penuturnya. Nah, kalau kita berpikir hingga saat ini, keadaan kita saat ini banyak ditentukan oleh kata-kata. Kalau kata-kata positif yang keluar dari mulut kita, maka hasilnya pun akan positif. Tapi ketika banyak kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita, maka hal-hal negatif pun dengan sendirinya. Dan saya termasuk orang yang mempercayai bahwa betapa pentingnya berkata yang positif, betapa pentingnya berpikir positif, positive thinking, bertutur yang baik. Walaupun sekali lagi tentu sebagai manusia, bahwa kita tidak pernah luput dari salah dan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan, kita diberikan dua telinga dan satu mulut atau satu lisan, yang bermakna bahwa kita harus banyak menyimak, banyak mendengar dalam hidup ini. Dan satu lisan atau mulut bermakna bahwa kita harus berkata yang baik, proporsional, bisa dipahami, dan tentunya setiap kata yang keluar dari mulut kita bernilai positif dan dapat menjadikan kata tersebut bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, marilah kita senantiasa untuk melakukan kebiasaan berkata-kata yang baik, karena sekali lagi kata yang baik itu adalah sedekah. Dan setiap kata yang keluar dari mulut kita itu akan dicatat oleh para malaikat. Pertanyaannya sekali lagi adalah, dalam keseharian kita dalam 24 jam, mana kata-kata yang lebih banyak keluar dari mulut kita? Kata-kata yang baikkah? Kata-kata yang positif? Atau justru sebaliknya, kata-kata yang negatif? Karena sekali lagi, kata itu adalah doa, kata itu adalah harapan, kata itu adalah cita-cita. Ketika banyak kata-kata yang baik dan positif dari mulut kita, insya Allah hasilnya pun akan baik. Tapi ketika kata-kata negatif yang dominan yang keluar dari mulut kita, maka naudzubillah, dampak dan efeknya pun akan kembali ke dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadikan lisan kita yang tidak bertulang ini untuk senantiasa berkata-kata yang baik. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.